buat teman-teman yang tidak mendapatkan surat dari PPLN, maka kalian diundang untuk datang langsung ya. Seperti itu ya. Benar nggak sih? Nah, ini saya merasa sangat aneh karena ada beberapa orang yang tidak mendapatkan suara. Kenapa dan ada apa? Kemarin saya sempat menanyakan pada BP2MI yang sempat saya upload, yang saya menanyakan tentang Cisco itu aktif apa tidak. Itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan PPLN ya. Tidak ada hubungannya dengan waktu nyoblos ya. Jadi saya sebenarnya waktu itu saya menanyakan itu tentang pengiriman barang. Karena waktu itu si seseorang lah, saya tidak perlu menyebutkan. Itu mereka menanyakan kenapa saya tidak terdaftar di Cisco, padahal saya kan sudah renew dengan majikan. Di Cisco saya ternyata expired. Nah, disitulah saya menanyakan pada BP2MI. Nah, BP2MI mengakui bahwa mereka ternyata tidak mengupdate Cisco itu dari tahun 2023 bulan Oktober. Jadi Cisco-nya itu mancep. Nah, Cisco-nya otomatis mancep. Ya oke lah. Nah, berarti teman-teman ini yang ada di Hong Kong ini, apakah kalian tidak mendapatkan suara itu karena Cisco-nya mancep atau karena tidak ada data? Atau seperti apa? Saya kurang paham ya. Makanya saya butuh informasi yang lebih jelas. Apakah kalian itu di dalam satu rumah majikan mendapatkan beberapa suara? Atau pembantu yang lama itu dikirimi surat ke rumah majikan juga? Dulu wayahe daftar nyoblos yo daftar garcep. Oke, kenapa Wen? Apakah kamu tidak mendapatkan suara? Saya juga nggak terdaftar di Cisco. Enggak, Mbak, boleh dicek lagi karena Pak Muharram mengatakan sama saya bahwa sistemnya sudah diupdate. Jadi buat kalian semua harus diupdate dong, sudah terupdate ya. Jika kalian punya keluhan, mungkin kalian bisa komplain sama Weni atau Wahyu. Bisa nanya sama Weni atau Wahyu, biar Weni sama Wahyu mengkonekkan sama saya. Karena kalau kalian secara langsung nyari saya, takutnya kalian tidak bisa terkonek secara langsung sama saya, karena saya belum punya admin. Saya akan cari admin biar mereka bisa menghubungkan kita. Jadi karena BP2MI mengatakan bahwa mereka Cisco-nya sudah diupdate. Jadi selama ini BP2MI ternyata tidak mengupdate Cisco-nya atau KJRI tidak mengupdate Cisco-nya. Jadi ini nggak connect, Mbak. Ini koneksinya tugel. Dari bulan Oktober 2023 dan baru diselidiki saat kalian komplain sama saya, terus saya laporan sama pusat. Jadi selama ini ngapain aja gitu loh. Oktober, November, Desember, Januari itu sistem mereka tidak diperbarui. Tapi apakah gaji mereka juga nggak dapat selama Oktober, November, Desember? Apakah mereka nggak mendapatkan gaji? Benar nggak? Jadi kenapa Cisco bisa nggak connect sama KJRI sama BP2MI sejak Oktober? Apakah benar itu terjadi? Jawabannya ada di Facebook ya, kemarin saya sempat upload ya. Saya udah cek di Cisco di bagian cek status PMI. Cari admin yang cerdas, sabar nggak ngambekan Miss Yuni, siap. 2 kali saya dapat surat suara karena 2 kali saya daftar PPLN. Nah, oke, Weni, ini adalah pertanyaan yang sangat sadis sekali menurut saya. Berarti kamu dapat surat 2 kali. Itu biaya negara. Yang masa iya PPLN tidak mengecek 2 nama, 2 alamat. Itu memangnya tidak tercek ya? Lah kalau itu jualan online, apa nggak bangkrut? Benar nggak? 1 orang dikirimi 2. Ya, saya nggak tahu nih mereka daftarnya di 2 kali daftar atau bagaimanapun juga. Tapi kan di sistem ada toh. Nggak mungkin kan di sistem jadi runyam. 1 orang dapat 2 suara. 1 orang dapat 2 suara. Kalau jualan online tuh kira-kira rugi nggak? Tuku sepatu didoli ping pindo. Bener nggak sih? Jadi saya nggak tahu yang salah itu siapa. Tapi harusnya PPLN ataukah KJRI yang tidak terupdate. Kalau yang saya tahu, KJRI dan BP2MI nggak connect sejak Oktober. Ini menurut pengakuan dari BP2MI. Lah,
PPLN ini kan mereka gencar-gencarnya nih. Otomatis mereka kan minta yang terbaru, updatean yang terbaru. Ada juga nggak dapat Miss Yuni. Nah, ini ada juga yang nggak dapat. Nah, kalau yang nggak dapat, sepengetahuan saya di PPLN itu ada yang namanya suruh datang ke KJRI langsung untuk nyoblos, Mbak. Jadi ada beberapa nama yang sudah dicantumkan. Mungkin kalian bisa mengunjungi di PPLN langsung nih. Jadi ada nama-nama yang tercantum harus nyoblosnya di tempat. Mungkin kalian yang nggak dapat itu salah satunya harus nyoblos di tempat. Jadi mungkin yang dimaksud Kak Weni itu 2 kali pemilu Miss, bukan pemilihan kali ini nggak dapat, yang dapat 2. Oke, saya telepon Weni aja. Nggak paham soalnya saya maksudnya Weni itu seperti apa. Bocah iki loro. Sebentar. Sebentar ya. Memang boleh. Wen ngomong, Wen. Cekung Mio hadir, Miss. Ya, saya nggak dapat, Miss. Tanggal 13 langsung datang ke KJRI. Nah, memang ada beberapa yang nggak dapat, dia langsung datang ke KJRI. Ya, jadi ini untuk pengetahuan kalian. Jadi jangan berprasangka buruk dulu. Cuman saya melihat di dunia lain, di media sosial, itu ada satu alamat majikan mendapatkan 3 surat dengan nama-nama yang berbeda. Benar nggak sih? Temanku udah pulang Indo, terus saja suratnya masih dapat di alamat bos. Nah, ya ini Mbak, ini saya tidak bisa menyalahkan ya. Karena kalau kalian tidak, kalian pulang Indonesia kan nggak laporan juga ke KJRI, otomatis KJRI kan nggak tahu. Oke, sebentar saya angkat teleponnya Weni. Halo, Wen? Oke. Maksudmu piye kamu dapat 2 suara itu? Dalam hari ini 2 suara gimana? Enggak, saya nulis, saya 2 kali pemilu dapat karena dulu saya daftar, terus tahun ini juga daftar, terus arek-arek sing nggak dapat surat pemilu, surat coblosan itu dulu nih daftar enggak. Dulu kan sebelum waktunya kan PPLN sudah woro-woro toh. Nah itu kan kesadaran kita toh, kalau pengen nyoblos ya pas waktu itu kudune yo kesadaran kita yo daftar ngono. Yang sekarang nggak dapat yo mau nyalah ke sopo? Oh, bukan menyalahkan Weni. Karena pertanyaannya adalah kenapa di alamat majikan di satu alamat itu ada 3 kotak suara? Otomatis kan harusnya yang terakhir ini kan bisa dicek toh yang mana masih aktif dan mana yang tidak aktif. Benar nggak? Ya gara-gara Sisko kemarin itu mungkin Kak. Lah, kalau mereka menyadari itu harusnya kan sebelum itu kan harus komplain duluan dong. Harus nanyain ini yang terupdate nggak? Ya, kita gegerkan kan baru kemarin Kak. Iya. Baru mereka kan sebelum itu kan mereka tuh kayak gak nyadar, kayak merasa baik-baik saja ngono kan. Baru kemarin kita komplain tuh kayaknya kayak gitu toh. Komplainnya kemana, Wen? Dari kemarin itu Bapak ditanggapi belum? Iya, sudah ditanggapi. Nah ini, Men, saya nggak pernah daftar tapi dapat surat. Berarti kan mereka juga lihat dari Cisco juga. Ya sampean yang dia lagi makanya data itu sing bener sing mana karena datanya pada TKW ini kan kayak nggak semegang nggak satu orang loh Kak, apa KJRI apa BP2MI gak cemare BP2MI sama KJRI kayaknya kayak gak pernah, makanya datanya bisa kayak gini loh. Maksudnya KJRI sama BP2MI nggak pro, makanya akibatnya deh pekerja migran dong. Nah ya kan gak connect datanya kan surat-suratnya kepencar kok Kak. Kalau pro kalau jadi satu kan otomatis kan datanya podo kan Yura. Lah iya, dan ini gini loh, yang saya bahas sekarang adalah saat saya melihat di media sosial 1 orang mendapatkan 3 surat atau 1 orang mendapatkan 2 surat dengan nama yang sama. Kan seandainya itu jualan online kan bangkrut toh bos ya. Iya. Paham nggak? Saya tidak menilai itu berapa harganya loh. Saya tidak menilai berapa harganya. Tapi di sini saya melihat kan kalah sama manajemennya dodolan online.
Iya, data PPLN yang digunakan kemarin itu data tahun berapa? Nah, ini pertanyaan saya. Terus kemarin Mbaknya kan, contohnya saya di sini, terus aku itu dapat itu pembantu lama. Padahal pembantu lama itu 2 tahun, 3 sudah keluar dari rumah bosku ini 4 tahun yang lalu. Kasus gitu juga ada. Oke, ini Ya, saya baca ini satu komen kalau- lagi, Ben. Saya baca satu komen lagi. Aku 2 kali pemilu dapat MIS, tapi sekarang daftar di alamat baru belum dapat. Paham nggak? Saya cuma ingin membahas adalah apa iya PPLN kalah sama strategi marketingnya jualan online? Bu Anu lo sekarang connect langsung sama Ibu saya kenal itu loh Kak, Bu siapa itu? Iya, saya kan ngomong nih. Selamat siang, kita bisa bicara mengenai pemilu. Soalnya saya ada suara yang ingin saya sampaikan. Oh, oke, boleh. Tapi saya bilang, tapi sekarang saya live, emang boleh? Bener kan? Saya harus nanya dulu kan? Iya. Dan nggak ada Iya, jawaban. iya, Dan nggak benar. ada jawaban. Dan nggak ada jawaban. Ya Berarti kan itu. belum Nah terjawab. itu sekarang tuh tiga Kak. 3, 1 KJRI, 2 BP2MI, 3 PPLN. Nah itu data nih. Itu sing endi, sing aku ya sing sekarang sing podo. PPLN itu mintanya data dari mana? Dari data KJRI apa dari data BP2MI? Saya malah nggak membahasnya ke sana. Saya membahasnya ini orang yang dapat order, orang yang order 1 tapi dapatnya 3 dan beda orang, nggak rugi dah. Kan itu uang negara toh, Ben. Paham nggak? Ya mudah. Iya, sampean Nisa ya petugas PPLN Kak. Sampean Nisa, ngobrol kalau Nisa. Kenapa? Nisa fotografer itu loh, itu kan juga PPLN kan. Makanya saya akan mencari petugasnya PPLN, saya akan nanyakan, nggak bahaya tak? Maksudnya itu nggak rugi tak? Itu kan uang negara nih. Satu alamat majikan Yang dikirimi tiga nama. 3 nama yang berbeda. paham. Dan ada orang yang sudah terdaftar dan dinyatakan ilegal karena tidak terdaftar di Cisco. Nah, bukannya mereka menanyakan pada Cisco, kenapa ini orang masih hidup, masih ada, masih kontrak kerja, kenapa nggak ada di Cisco? Kalau saya kan kalian tanya nih, hari itu kamu tanya nih, Iya. kenapa saya tidak terdaftar di Cisco? Saya ini ya masih hidup dan saya itu masih bekerja. Nah, akhirnya saya kan telepon Iya. sama BP2MI kan. Dan BP2MI memberikan penjelasan bahwa mereka yang punya masalah, bukan kita. Ya, paham. Ini cuma kasusnya podo Kak, berarti tiap negara ini. Ini kalau kasus Hongkongan PPLN ini kan kasusnya CC ini ada yang dapat, terus yang dapat ada dapat 3 suara. Nah yang kasusnya negara liya, kuwi surat kertasnya ana sing dicoblos, terus cara-caranya ada kok si PPLN ini ana sing komplain Kak, terus di Indonesia harus ditegur karo KPU. Jadi sudah dicoblos gitu, dikirimkan. Iya. Lah sudah dicoblos ngapain dikirimkan? Dibalikin sendiri, pura-pura dikirimkan, dibalikin sendiri kan mereka pasti bisa dong lebih canggih. Lah kamu sudah coblos, kamu kirimkan jadinya fitnah dong. Enggak ya sudah ya kuwi sangka PPLN lho Kak dibuka kok wis coblosan lah terus kok wis sudah dicoblos terus contohnya ya aku dapat buka lah kok sudah dicoblos terus aku ki besok terus viral terus baru ngelaporke ke kantor KPU terus baru yang bagian Taiwan itu PPLN-nya diprotes terus baru kita dikirim ulang lagi ada kecacatan. Nah, ini Mbak Kusuma Nani. Saya juga dapat 2 beda nama Miss. Ini bukan kita ya. Kita melihat karena saya melihat bahwa ini kan budget punya negara nih. Saya bukan ingin ikut campur, tapi kan nggak rugi dah. Satu orang dikasih satu alamat rumah majikan dikasih 2. Lah kalau PPLN menganggap mentah-mentah, ya ini kesalahan KJRI. Lah, terus PPLN kan juga mendapatkan gaji ya kurang lebih karena pasti kan negara mengeluarkan biaya juga. Nah, biayanya daripada buat itu kan lebih baik disumbangkan ke yang lainnya. Ini yang saya belum masih bisa pahami. Belum saya cek lagi, Miss, apalagi sistem BP2MI bisa diakses untuk memperpanjang PMI. Ponakanku 2 bulan di sini juga nggak dapat surat, Miss. Berarti kan memang tidak terupdate.
Seharusnya saya pribadi saya nggak tahu bagaimana cara kerja PPLN ya. Kan harusnya mereka mengkonekkan KJRI dan Cisco BP2MI. Kita aja yang orang awam itu tahu loh, ada yang nggak bener nih, kita langsung nanya sama pusat. Lah, apakah PPLN itu tidak ada connection sama pusat? Kan nggak mungkin juga. Bener nggak? Iya, Pak. Lah, ini Mbak. Aku izin medun, Kak. Ya? Aku izin medun. Ya wes. Izin medun Ya dulu. wes. Oke, Mbak Eva Teresa, nggak rugi, Miss, itu anggaran negara ya. Ya iya sih, tapi nggak seperti itu untuk membuang anggaran negara kan nggak seharusnya seperti itu. Yang saya ketahui adalah bagaimana mungkin sebuah kepercayaan diberikan dan hasilnya kalah dengan jualan online gitu loh. Kalau jualan online, yang namanya Yuni Andarwati dengan alamat Taiwan dan memiliki paspor ini, satu dong yang dikirim. Lah nah beda lagi kalau tim 1, tim 2. Nah, tim 1 ini dikasih kepercayaan, tim 2 dikasih kepercayaan. Lah ini tim 1 sama tim 2 ngirim suratnya ke saya. Lah, terus ngapain mengadakan tim sementara nyorotnya ke satu orang? Kenapa tidak terorganisir ya? Saya juga bingung nih. Saya aja belum dapat, Miss, sekarang sudah 10 bulan. Miss, HP ku neng BC, Miss. Loh. Nggak rugi, Miss, uang negara. Aku pingin banget nyoblos tapi nggak dapat. Bagi yang nggak dapat, mungkin kalian bisa melihat Facebooknya PPLN ya, karena ada beberapa nama yang disangkutkan di PPLN sana bahwa kalian diundang khusus untuk datang ke KJRI. Jadi kalian bisa selidiki. Sing diuntung nih, sing dicoblos, Miss. Lah kok bisa sing dicoblos, Mbak? Karena itu saya melihat, saya mengharapkan kalian semua meneliti dulu background dari para wakil yang akan kalian pilih. Siapapun itu. Saya tidak mempengaruhi kalian untuk menyoblos siapapun. Tapi karena ini bersangkutan dengan keuangan negara dan juga sistem, saya melihatnya ingin mengingatkan kalian bahwa cobloslah siapapun yang menurut kalian baik. Tapi ingat, lihat background-nya. Daripada kita salah memilih pilihan kita dan berakibat fatal. Miss, walaupun saya nyoblos siapapun presidennya, saya tetap jadi pembantu. Iya, benar, tetap jadi pembantu. Tapi setidak-tidaknya ada orang yang mau turun tangan membela kalian. Jadi ada seseorang yang bisa kalian sambati saat kalian ada masalah. Jadi memang kita nggak akan berubah dengan adanya ganti presiden, ganti sistem hidup kita nggak akan berubah. Kita nggak akan berubah, totalitas kita nggak akan berubah. Yang bisa merubah hidup kita adalah diri kita sendiri. Presiden, pemerintah nggak akan bisa merubah hidup kita. Tapi setidak-tidaknya saat kita apes, harapan kita adalah orang yang kita pilih bisa membantu kita. Kalaupun tidak bisa membantu, memberikan sedikit solusi agar kita mampu bertahan di negeri beton. Gimana caranya, Miss? Waduh, sekarang baru kalian tanya caranya. Lah, tapi kalau yang dapat 2 kan buang-buang surat suara, ada yang juga nggak dapat, betul. Yang aneh ngapain petugasnya pada para staf KJRI? Enggak lah, masa sih staf KJRI? Enggak lah. PPLN kan sendiri, toh, bukan staf KJRI kan? Waalaikumsalam, Mbak Winarti. Hadir, Miss, sore banget. Percaya nggak percaya 18 tahun di rumah majikan ini baru tahun ini dapat suara. Mungkin karena barusan paket yang diminta paspor kemarin, Miss Yuni. Ya, saya kurang tahu ya bagaimana kevalitan data itu. Karena kita sebagai masyarakat awam, kita tidak diizinkan untuk mengakses. Itu wajar, karena itu adalah birokrasi yang privacy. Tidak semua orang bisa membuka akses. Tapi untuk sekelas PPLN otomatis mereka punya koneksi. Jadi harusnya PPLN, KJRI, dan BP2M ini harus terkonek ya. Karena bagaimanapun juga kan sebelum terbang ke sini, ini khususnya anak-anak yang baru tidak mendapatkan kotak suara. Siang Miss ini aku mau curhat, aku dapat dua dengan satu nama.
Mbak Tini, ini PPLN ya. Mungkin kalau PPLN hari ini yang ngelihat live saya, karena saya infokan sama Bu Ani bahwa saya lagi live, ini tolong tanggepin ya, mungkin ya bisa ditanggepin ya. Ah, satu nama, satu alamat mendapatkan 2 surat. Ini bagaimana tanggapannya nih? Atau bodoh amat, ya udah kembalikan aja gitu loh. Atau memang bodoh amat, ya udah kembalikan aja. Yang saya maksudkan adalah bukan mengembalikannya, tapi tanggung jawabnya. Jadi tanggung jawabnya itu orang jualan online balikin aja, ya pasti diambil dong. Kita pesennya 1 dapat 2. Tapi apa iya sih sekelas PPLN kalah sama online shop, 1 orang dikirimin 2? Jadi iya, ketua PPLN sendiri beda dengan KJRI dipilih langsung oleh KPU di Indonesia. Iya, ketua PPLN sendiri beda dengan KJRI dipilih langsung oleh KPU di Indonesia. Ini harus saya perlu pelajari nih. Alhamdulillah sudah saya kirim kembali ke KJRI. Semoga siapa saja yang jadi, semoga amanah. Betul. Haka, sorry Miss, maaf lambat Miss. Nggak apa-apa. Nurul Astuti, aku juga belum dapat Miss Yuni. Amah Febri, terima kasih sekali. Wis kerja. Anak-anak yang baru ada yang dapat, ada yang juga yang tidak dapat. Sorry Miss Yuni, sambil menjemput anak. Oke, nggak apa-apa. 19 tahun di Hong Kong belum pernah dapat, udah lama banget. Di Singapura banyak yang belum dapat, Miss. Miss, kalau pihak kirim alamat majikan yang lama bagaimana? Sedangkan majikan di alamat yang dulu cuma rumah sewaan dan sekarang majikan juga sudah pindah rumah, gimana, Miss? Bisa ditanyakan mungkin ya, Mbak ya, karena masih ada kesempatan dan waktu ya. Kurang berapa minggu, 3 minggu lagi, mungkin masih bisa ditanya. Buang-buang dana ya, Miss Yuni, betul. Pihak PPLN maksudnya, Miss. Kalau pingin nyoblos nggak dapat suara, nyoblos apa harus ke KJRI ya, Miss ya? Ini harus klarifikasi dari PPLN ya. Nah, ini saat-saat seperti inilah sebenarnya saya butuh apa ya? Komunikasi dengan PPLN. Saat kemarin PPLN ngajak saya nyoblos karena saya sudah memastikan bahwa saya akan nyoblos. Dan ini adalah pertanyaan dari teman-teman ya untuk PPLN. Setelah berbicara dengan saya, setelah saya mengajak teman-teman untuk nyoblos, dan hari ini teman-teman mengatakan bahwa banyak yang belum dapat. Mereka sudah daftar, tapi belum dapat. Ini bagaimana? Suara mereka dikemanakan nih? Suara mereka dikemanakan? Bagaimana suara mereka tidak bisa terdeteksi? Kan buang-buang dana yang pertama, kalau sampai 1 orang, 1 alamat, dikirimi 2 suara. Terus bagaimana dengan yang lainnya? Ini pertanyaan ini akan saya terus pertanyakan sama PPLN. Semoga PPLN memberikan jawaban. Karena ini adalah keresahan masyarakat. Ya, jadi apa yang saya tanyakan adalah keresahan dari masyarakat. Tasikmalaya, Jawa Barat, hadir Miss. Oke, saya tidak pernah dapat Miss dari dulu. Udah 11 tahun. Selamat petang Miss Yuni, Malaysia hadir. Kalau bisa 1 orang nyoblos 2 sih nggak apa-apa, dikasih 2. Ini Mbak Tini loh. PPLN boleh cek ya, saya saat ini lagi live. Jadi cek ini teman-teman yang mendapatkan 2 suara. 1 orang mendapatkan 2 suara. Boleh nggak dicoblos dua-duanya? Mereka yang nanya, bukan saya. Jadi dulu yang nggak dapat suara dan mau nyoblos bisa datang langsung ke TPS bawa paspor dan kontrak kerja. Sorry Miss Yuni, saya juga dapat Miss. Tapi dulu saya mesti dapat, tapi sekarang belum dapat atau memang tidak dapat. Harusnya dapat. Harusnya dapat. Karena saya tidak ingin ada penggelapan suara ya teman-teman. Penggelapan suara kok yang ngerti-ngerti ya Miss. Aduh ya ngerti. Tapi daripada kabar-kabarun. Hadir Miss dari Singapura. Dulu aja antri panjang pencoblosan tapi udah tutup Miss. Nah, ini bahaya ini. Aku telat Miss, baru hadir Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Jenata. Jadi memang benar semua sistem kita harus terupdate ya. Kalau nggak terupdate pas pemilu gini kan gopoh. Gopohnya apa? Kita tidak mengerti mana yang harus dicoblos, mana yang tidak dicoblos. 1 orang 2 nama. 1 nama ya 1 surat suara dong, Miss. Betul kan? Iya, betul. Tapi kenapa 1 nama, 1 alamat dikirimin 2? Ayo. Maksudnya piye kuwi?
Mana tahu kalau sudah dikirimkan emangnya di kotak suara ini nek ditulisi Juni. Kan nggak ada. Kan nggak ada toh. Berarti kan saat kita mengembalikan kotak suara itu kan bisa juga dong dicoblos lagi. Boleh dong saya berprasangka buruk. Boleh kan? Bahkan yang di Makau itu tidak dikirimin presidennya. Ada satu komen di PPLN itu tidak dikirimin presiden, dikirimin dapil-dapilnya saja, tidak ada presidennya juga. 5 tahun di Singapura nggak pernah dapat, Miss. Dulu aku ikut antri di TPS sampai kehujanan. Ketinggalan aku, Miss, pokoknya aku padamu. Punya aku cuman tak coblos satu, udah tak kirim, yang satunya sia-sia di rumah. Ini Mbak Tini ya, PPLN mungkin bisa dikonfirmasi dengan Mbak Tini langsung, atau menghubungi Mbak Tini secara langsung ya. Jadi dulu aku nggak dapat, sekarang dapat, Miss. Bagus ini. Saya udah cek di alamat dulu dan sekarang ternyata emang semua kosong, jadi nggak heran. Ini HK yang ngomong. Saya tidak dapat loh, Miss. Saya sudah 27 tahun di Malaysia. Oke, Mbak Susi, ilegal atau legal? Kalau Malaysia saya pertanyakan ini dulu. Mbak Inem Ketus, Choi Hong. Miss, kemulan rapat loh, kademen ya betul sih. Mbak Imah Malaysia, komen 99. Niki komen 100 siapa ini? Duh, anakku telepon sih sebentar. Pai.